Rapat Kerja Kesehatan Masyarakat, Kesmas, se-Provinsi Papua Tengah tahun 2024 digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah pada Senin, 19 Agustus 2024, di Mimika. Hadir dalam raker tersebut Dirjen Kesmas Kemenkes RI, Dr. Maria Endang Sumiwi dan Direktur Gizi dan Kia Kemenkes RI Dr. Lovely Daisy, serta 111 peserta perwakilan Dinas Kesehatan dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Dengan mengusung tema, Dari Papua Tengah Melesat Menuju Indonesia Maju, raker ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target RPJMD dan Rencana Strategis, Renstra, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun 2024 dan monitoring dan percepatan capaian target program Kesmas di 8 kabupaten. Dirjen Kesmas, Dr. Maria Endang Sumiwi menjelaskan sesuai amanat Presiden Jokowi dan Menkes, penyiapan generasi baru sumber daya manusia penting dipersiapkan menuju Indonesia Emas berkualitas tahun 2045, mulai dari Papua Tengah menuju Indonesia Emas. Terkait kesehatan dijelaskannya perlu adanya sistem kerja kesehatan yang kuat guna menghasilkan pelayanan kesehatan berkualitas. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus A. Sumule, mengatakan, raker ini merupakan yang kedua kali digelar, di mana upaya terobosan bidang kesehatan harus dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi dan 8 kabupaten untuk melayani 1,2 juta penduduk di 8 kabupaten. Kita dari pagi ya tiba lalu kunjungan ke Posyandu Narani, kemudian ke Pustu, Wonosari Jaya, kemudian ke Puskesmas Wanya. Jadi ini adalah perwakilan dari pelayanan kesehatan primer yang memberikan layanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini adalah struktur yang mungkin paling penting untuk menjaga kesehatan masyarakat kita. Tadi kita senang melihat bahwa Posyandu mulai berjalan. Nanti ini sudah mulai berkumpul setiap bulan. Nah, layanan-layanannya kita tingkatkan. Kalau standar yang baru, Posyandu tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, tapi juga remaja, usia dewasa, dan lansia. Jadi di Papua Tengah nanti akan mengembangkan menuju ke sana. Kenapa? Karena kita mau menjaga supaya biaya kesehatan kita tidak membengkak. Jadi 2027 kalau kita tidak bisa jaga, ada kemungkinan akan terjadi defisit kembali untuk biaya kesehatan kita. Nah, sehingga kita perlu memperkuat layanan primer kita supaya masyarakat itu nggak perlu sampai ke rumah sakit. Jadi mereka sehat. Nah, itu kita jaganya melalui Posyandu. Nanti Posyandu layanan sampai dengan lansia. Ini mau mulai dikembangkan ya. Di sini masih ibu hamil dan balita. Tapi di sini tadi saya lihat pelayanannya cukup lengkap yang di Posyandu ya. Ada penimbangan, ada imunisasi, ada pemeriksaan kesehatan. Kemudian juga tadi kita ke Pustu. Nah, Pustu juga cukup baik layanannya, tapi memang mesti diperluas ke promotif preventif. Di sini masih banyak pelayanan kuratif. Nanti kita tambahkan dengan screening. Puskesmas juga bagus sekali, tadi pelayanannya cukup baik dan melayani cukup banyak, lebih dari 100 kunjungan. Nah, ini juga nanti untuk Puskesmas kita juga perkuat dengan integrasi layanan primer, akan lebih banyak nanti screening kesehatan di Puskesmas. Jadi ini juga kita menghadiri rapat kerja kesehatan masyarakat. Jadi program-program kesehatan masyarakat itu terutama mencakup kesehatan ibu anak, gizi, usia dewasa dan lansia, kesehatan kerja, kemudian kesehatan jiwa dan juga penguatan layanan primer maupun laboratorium. Jadi ini hari pertama saya rasa animo dari seluruh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota cukup baik dan ini akan dilanjutkan dengan diskusi di ranah yang lebih praktis. Gimana untuk memperbaiki atau memperkuat masing-masing kabupaten. Jadi ini kami ada seluruh komponen dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat hadir di sini supaya bisa mendampingi nanti diskusi-diskusi yang lebih praktis untuk masing-masing kabupaten. Kita punya target nasional. Untuk 1,1 juta kader itu kita pengen 800.000 kader itu nanti sudah bisa 25 keterampilan dari
dasar sampai dengan dari ibu hamil sampai dengan lansia. Nah, ini daerah-daerah membuat target-targetnya sendiri, tetapi kita ingin nasional nanti kita mencapai tahun ini moga-moga bisa 70%-an ya, karena kita baru mulai juga tahun lalu sebetulnya penguatan layanan primer ini kita baru mulai. Pertama data kita itu baru dari 150 ya puskesmas jadi 120 yang terregistrasi, ada 30 juga yang belum ya terregistrasi. Dari 150 itu baru 22 yang terakreditasi. Akreditasi bahasa sederhana, kalau suatu layanan kesehatan itu sudah terakreditasi, maka ada dua hal. Dia kendali mutu dan kendali biaya di layanan kesehatan itu sudah berjalan dengan baik. Jadi itulah yang dasar kami untuk bagaimana mendorong. Bayangkan ya, Ilaga saja bisa terakreditasi puskesmasnya. Sugapa daerah konflik bisa terakreditasi. Kenapa daerah-daerah yang lain kok yang tidak ada masalah keamanan belum terakreditasi? Itulah sebabnya tadi saya dorong. Kalau tempat-tempat yang ada masalah kesehatan bisa terakreditasi, harusnya juga bisa terakreditasi. Pak, outputnya untuk rapat kerja kali ini, Pak? Pertama, yang paling utama itu kesamaan persepsi, pemahaman. Tadi kalau dilihat diskusi, masih juga ada sejumlah penanggung jawab Korwum yang belum paham tentang program dan sebagainya. Hari ini ada pemahaman yang kita akan menolong mereka untuk memahami hal yang sama ya untuk semua program-program yang ada. Seperti tadi Ibu Dirjen sudah sampaikan, besok kita ada kelas-kelas khusus. Jadi di kelas itu lebih ditajam lagi program-program yang tadi sudah disampaikan. Jadi hari ini kita dapat gambaran secara umum tentang layanan kesehatan masyarakat ya. Dan besok nanti di dalam kelas khusus itu lebih mengarah, teristimewa kita mendorong agar teman-teman penanggung jawab program itu memahami, menyangkut selain program mereka juga harus mampu untuk membuat laporan. Mereka kerja bagus, tapi kalau nggak buat laporan kan agak susah. Dan sistem kita saat ini adalah ketika bicara tentang laporan itu nggak bisa secara manual, semua secara sistem online. Nah, mereka akan dilatih untuk besok, mulai dari besok selama 2 hari ke depan untuk bisa membuat laporan dengan baik secara sistem online. Yang sudah banyak akreditasi itu ada 2, Mimika sama Nabire. Contoh yang saya Paniai itu baru mau akad, itu di ibu kota Kabupaten Puskesmas Enarotali. Wagete dan Monemani sudah terakreditasi. Terus kemudian Ilaga sudah, Sugapa sudah, Mulia juga sudah. Jadi kalau ibu kota kabupaten sudah terakreditasi. Nah, kita dorong lagi untuk sejumlah daerah-daerah yang jangan terlalu jauh ya dari ibu kota kabupaten, kalau bisa mereka juga terakreditasi. Pentingnya diakreditasi itu apa, Pak? Yang tadi saya katakan 2. Kendali mutu dan kendali biaya ya. Tadi contoh yang paling sederhana kita bicara tentang di Mimika ini luar biasa. Ada 7 puskesmas yang sudah BLUD. Mereka bisa kelola dana mereka sendiri. Jadi ketergantungan kepada pemerintah sudah berkurang. Mereka bisa menghimpun dana dari masyarakat, mereka bisa mengelola sehingga tujuan akhir layanan itu akan jauh lebih bagus. Itu hebatnya di Mimika itu 7. Nah, ini yang saya bilang sama teman-teman, ayo belajar di Mimika. Luar biasa Mimika. Tim Liputan Papua MCTV.